Yang seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu, bila di hadirat-Mu ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach, Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih, anugerah, berkat Tuhan, itu bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kasih, kuasa, firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita selalu mengucap syukur, layaklah kita selalu hidup taat dan hidup di dalam kehendak rencana Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita jauh daripada kasih Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan, yaitu dengan kita menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita jatuh dalam berbagai macam dosa, dalam keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, nafsu, dan keangkuhan hidup yang membawa kita kepada kesombongan. Sebab cinta akan dunia ini, saudara terkasih, menjauhkan kita dari kasih Allah, dari hadirat Allah Tuhan kita. Sering kita jatuh dalam dosa, saudara terkasih. Sering kita mengalami, saudara terkasih, jatuh dalam dosa yang membuat kita jatuh dalam pencobaan. Tetapi firman Tuhan berkata pada Ulangan 30 ayat 2 berkata, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Saudara terkasih, betapa Allah Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar, penuh dengan rahmat. Saudara terkasih, Ia Maha mengampuni
apapun keadaan kita, semerah apapun dosa kita, tetapi jika kita mau berbalik dan mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa kita, apapun keadaan kita, kita akan dipulihkan dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Keadaan kita yang kacau balau, saudara terkasih, oleh karena perbuatan kita, buah dari dosa kita. Tetapi jika kita berbalik kepada Allah, kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya dengan segenap hati dan jiwa kita, Ia akan menyayangi kita kembali dan memulihkan kita. Ia memulihkan keadaan kita. Ia mengampuni dosa-dosa kita, asal kita percaya, asalkan kita mau berbalik dan bertobat, saudara terkasih. Sebab Yesus Kristus, anak Allah, anak domba Allah, telah mati bagi dosa kita, pelanggaran kita, agar kita hidup di dalam terang Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, kita ada dalam kegelapan. Kita hidup di dalam gelap. Kita hidup di dalam maut. Tetapi jika kita berseru, saudara terkasih, dan percaya, sebab dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita ada yang jatuh dalam dosa, kita yang jatuh dalam dosa, keinginan-keinginan daging, saudara terkasih, yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kasih Allah. Tetapi jika kita berbalik dan mau mendengar, menuruti firman-Nya dengan segenap hati dan jiwa, kita akan dipulihkan, saudara terkasih. Tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, saudara terkasih, sampai Ia menyatakan hukum keadilan-Nya bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Allah. Kita seharga darah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu mari di akhir zaman ini bertobatlah, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan jauhi kasih karunia Tuhan, tetapi mari kita berseru, berharap hanya kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita, saudara terkasih, agar kita dipulihkan. Ada mujizat, ada kesembuhan, saudara terkasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, kita yang hidup di dunia ini melakukan pertandingan iman, saudara terkasih. Sebab itu pencobaan-pencobaan yang kita alami, semuanya itu adalah ujian bagi iman kita, saudara terkasih, karena iman kita harus diuji agar tampil seperti emas yang murni, yang berharga di hadapan Allah Bapa. Saudara terkasih, Roh Kudus selalu menopang kita, selalu memberikan kita kekuatan, selalu menjaga kita, asalkan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikannya, dan tidak ada yang telah dijadikannya akan jadi tanpa Dia, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita bersukacitalah
di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu menerangi kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Sebab itu, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi terang, pelita, menjadi garam dunia di tengah-tengah bangsa yang menerangi dunia, yang menggarami dunia yang sedang saudara terkasih mengalami hambar akan kasih saudara terkasih. Tetapi kita anak-anak Tuhan akan menyebarkan kasih Kristus saudara terkasih, dan kita tampil terang, menerangi kegelapan menjadi terang, mempengaruhi kegelapan. Sebab dunia ini saudara terkasih dalam kegelapan, tetapi kita menerangi kegelapan itu saudara terkasih, dan kegelapan itu tidak dapat menguasai kita. Sebab itu mari kita melayani saudara terkasih dengan takut dan gentar, melayani dengan kasih. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja saudara terkasih, bekerja untuk kerajaan Allah saudara terkasih, untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan saudara terkasih. Jangan kita hanya memikirkan perkara dunia, tetapi pikirkanlah perkara di atas dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Sebab itu bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, dan bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.